balasan dengan amal-amal mereka, Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada mereka, pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang dahulu kamu berbuat riya padanya ketika di dunia. Maka lihatlah olehmu sekalian, apakah kamu mendapati pahala pada mereka? Berkaitan dengan hadis ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk melaksanakan sholat wajib, saya merasa lebih khusyuk melaksanakan di masjid secara berjamaah. Tapi sekali waktu kami melaksanakan sholat wajib di rumah, tapi perasaan dalam hati tak sehusyuk sholat di masjid. Apakah perasaan yang demikian itu termasuk syirik kecil atau riya? Kemudian yang kedua, dari awal saya sudah niat ikhlas karena Allah. Kemudian di tengah-tengah karena gangguan setan ada riya yang muncul. Saya sadar karena itu perbuatan riya. Kemudian saya langsung hilangkan dan buang riya tersebut dan meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus dalam riya. Apakah yang saya lakukan tersebut sudah termasuk dalam perbuatan riya, Ustaz? Jadi yang pertama, nama apa tadi? Jadi melaksanakan sholat wajib lebih khusyuk Ya, itu perasaan begitu tidak riya. Kamu melaksanakan sholat wajib itu lebih khusyuk kalau dilakukan di masjid, ya. Tapi suatu saat kamu melaksanakannya di rumah, tapi ada perasaan bahwa lebih khusyuk kalau saya sholat itu di masjid. Iya, memang masjid itu rumah Baitullah, rumah Allah untuk sholat. Maka disebut masjid itu tempat sujud sholat. Ya, kalau kamu merasa khusyuk kalau sholat di masjid itu bukan riya. Jadi riya itu amal perbuatan yang mestinya untuk mendapat perhatian dari Allah, penilaian dari Allah, tetapi kita beramal untuk mendapat penilaian atau perhatian dari manusia. Itu yang namanya riya. Nah, riya itu perbuatan syirik, walaupun kecil. Syirik itu besar atau kecil dosa sama, merusak amal kebaikan, ya, termasuk dosa besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu perbuatan kezaliman yang besar. Maka syirik kecil apa syirik besar? Syirik kecil itu riya tadi. Maka orang Islam perintahkan segala amal perbuatan itu hanya lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau tidak lillah tapi lil insan, untuk manusia, saya pamerkan dengan perbuatan untuk manusia, lah berarti kamu riya. Maka ada tiga golongan yang semua orang melihat suatu kebaikan, tapi ternyata orang itu pertama-tama yang dilemparkan ke neraka. Coba halaman berapa itu? Ya, 1 orang alim, 2 orang dermawan, yang ketiga orang mati syahid membela agama Allah. Ya, semua orang mengatakan orang alim dakwah kemana-mana tanpa dibayar, pokoknya dah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah Nabi, tidak minta imbalan apapun, tidak mau minta amplop, tidak, ya, satu mati dalam peperangan membela agama Allah sampai mati syahid di dalamnya. Yang satu orang dermawan, suka menolong orang lain dengan hartanya, ya, menolong orang miskin, menolong orang yang tidak punya, diberikan hartanya, membangun masjid, membangun musola, membangun madrasah dengan hartanya. Tapi ternyata orang itu tiga-tiganya ini masuk neraka semua. Apa sebabnya? Riya tadi. Coba dibaca hadisnya. Halaman 5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushidtu qala kadzabta
walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya bin nari wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya bin nari wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi summa ulqiya bin nari rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama akan diberi keputusan pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid, lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat kebaikan-kebaikannya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, saya telah berjuang untukmu hingga mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu berjuang supaya disebut sebagai pahlawan dan orang pemberani, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Ya, ini riya. Jika itu ditanya oleh Allah di hadapan Allah nanti, pertama yang dihisab hari kiamat nanti orang-orang ini mati syahid. Ya, tanya kamu sampai mati kamu gunakan untuk apa hidupmu itu? Dia menjawab, ya Allah, saya gunakan untuk berjuang membela agamamu. Saya berperang melawan orang kafir sehingga saya menemui syahid di jalanmu. Hanya untuk mengharap ridhomu. Allah mengatakan kamu bohong. Nah, kalau manusia kan tidak bisa dibohongi. Allah mengatakan kamu bohong. Betul kamu sudah mati dalam peperangan melawan orang-orang kafir saat itu, tapi niatmu bukan karena aku. Biar kamu disebut orang kamu adalah seorang pemberani, dan disebut orang supaya kamu menjadi pahlawan. Nanti kamu dimakamkan di makam pahlawan. Ya. Nah itu sudah kamu dapat ketika kamu mati, sudah disebut-sebut namamu, ini seorang pelawan, seorang pemberani, pahlawan, dan betul-betul berjuang di jalan. Semua namamu harum disebut manusia. Itu sudah kamu dapat. Ya itu yang kamu dapat. Nah, terus keputusan saja panggil malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Karena riak tadi. Terus yang kedua, seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat kebaikan-kebaikannya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran hanya untukmu. Allah berfirman, kamu berdusta. Tetapi kamu mempelajari ilmu supaya disebut sebagai seorang yang alim, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai seorang yang pandai membaca Al-Quran, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Ini orang alim, dia belajar, tak punya ilmu, mengajarkan Al-Quran. Ya, maka ketika itu dia datang kepada Allah dengan membawa kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan yang dia peroleh
kamu mengajarkan ilmu, mengajarkan agama, mengajarkan lakukan kebaikannya semacam ini, ditunjukkan pahalanya yang begitu besar, yang indah sekali. Tanyakan oleh Allah, apa yang kamu lakukan dengan ilmu yang Allah berikan padamu? Kebaikan-kebaikan ini dapatnya ilmu. Ya betul Allah, sudah kami laksanakan, saya mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran hanya untukmu, mengharap ridhomu semata-mata, tidak ada lain. Allah katakan, bohong kamu, dusta ya. Kamu mengajarkan Al-Quran biar kamu disebut kamu seorang pembaca Quran yang baik. Kamu mengajarkan agama biar kamu disebut terkenal, kamu ulama besar, kamu orang alim. Nah, sudah, itu semua sebutan itu sudah kamu dapat. Sudah dapat. Yaitu yang kamu peroleh, karena yang diinginkan memang itu. Tidak mengharap ridhonya Allah, maka dipanggilkan malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Bukan riya tadi. Yang ketiga, terakhir. Ketiga, seorang hartawan yang diberi bermacam-macam kekayaan oleh Allah, lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat kebaikan-kebaikannya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, tidak satu jalan pun yang engkau sukai agar jalan itu diberi harta, melainkan sudah saya beri dengan harta itu semata-mata untukmu. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu berbuat yang demikian itu agar disebut sebagai orang yang dermawan, dan telah dikatakan orang yang demikian itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Ya kan? Yang satu orang kaya, diberi beberapa nikmat kekayaan oleh Allah. Ya, maka itu dia datang dihadapkan dengan kebaikan-kebaikan yang dia telah lakukan ketika di dunia, dia akui semua, iya betul ini melakukan. Terus apa yang kamu lakukan untuk itu? Orang itu menjawab, ya Allah, semua yang engkau perintahkan untuk mendanai dengan harta tidak ada yang ketinggalan. Semua saya danai dengan harta yang Allah berikan kepada saya. Itu semuanya mengharap ridhomu. Apa kata Allah? Dusta kamu, bohong. Ya. Saya tahu kamu membelanjakan harta untuk pembangunan, untuk madrasah, untuk pondok dan sebagainya, memberikan pada orang fakir, miskin, dan pokoknya semua yang diperintahkan oleh Allah didanai dengan harta, kamu sudah lakukan. Tetapi bukan karena aku, supaya kamu disebut orang dermawan. Itu sudah kamu dapat. Maka ketika kamu mati, ya, yang memberi sambutan tentang kematianmu itu, kita sekarang kehilangan seorang dermawan, kehilangan orang dermawan, karena kamu entah dikenal kamu dermawan. Nah itulah yang kamu dapati. Memang yang kamu harapkan dengan kamu membelanjakan harta-harta tadi supaya kamu disebut orang, kamu orang dermawan, itu sudah kamu dapat. Maka selebihnya itu tidak kamu dapat dari Allah. Memang bukan harapannya disebut seorang dermawan tadi. Maka dipanggilkan malaikat, seret orang ini ke neraka. Jatuh mati syahid, orang alim, orang dermawan, semua masuk neraka. Karena apa? Salah niat. Nah manusia taunya zahir. Nah, gitu. Lah Nabi menjelaskan tadi karena itu salah niat tadi. Ya, niatnya bukan karena Allah. Ya, riya, syirkul asghar. Jadi riya itu perbuatan mestinya diharapkan mendapat ridhonya Allah dan menginginkan dinilai oleh manusia. Dan itu semua sudah didapat. Ya sudah, memang itu yang diharap. Maka semua amal kebaikannya rusak. Karena syirik itu bisa merusak amal kebaikan. Makanya dimasukkan ke neraka. Adapun saudara tadi terbentik mau perasaan riya akhirnya dihapus, tidak jadi dihilangkan atau istighfar pada Allah, itu bukan termasuk riya. Jadi saudara memerangi riya ini. Riya itu memang kadang-kala munculnya tiba-tiba kok, secara mendadak.
Misalnya kamu sedang nunggu kendaraan, saya contohkan ya, apa di stasiun, apa di pesawat, nunggu di ruang tunggu itu mau masuk itu ya, atau ada di stasiun kereta atau bis dan sebagainya. Kebetulan sambil menunggu di stasiun kereta api atau bis ada orang peminta, orang amen, ya, orang amen. Yang lain-lain memberi 100 apa? 1000, yang 1000 rupiah. Nah, kamu maunya mencari pas tekat giliranmu ngerokok sing 1000 kok ora eneng, metune puluhan ribu, 5.000, akhirnya diberi 5.000. Nah, orang yang duduk di sebelahmu tahu, wah ini pemuda tapi dermawan ini. Yang lain dan 1000 dikasih 5.000. Padahal kamu awalnya tadi mau memberi 1000, ribuannya nggak ada, akhirnya beri 5.000. Udah dipuji orang sekitarmu tadi, tambah besar kepala. Nanti ada orang ngamen lagi, beri 10.000. Ya, diberi 10.000 itu biar dapat pujian lebih baik daripada ini. Ternyata betul-betul pemuda ini orang dermawan betul. Masa orang ngamen kasih 10.000, dapatnya pujian dermawan. Dapat pahala tidak, itu termasuk riya seperti itu. Memberikan sesuatu lebih banyak dengan harapan supaya saya dianggap dermawan, masuk neraka kita. Maka riya itu dikatakan oleh Rasulullah syirkul asghar, yang munculnya lain dengan menyembah patung, menjabarakan itu kan terang-terangan. Ini tidak, tampaknya amal baik tapi niatnya bukan karena Allah, itu termasuk syirik gitu. Syirik kecil merusak amal, maka akhirnya masuk neraka. Ya, apalagi? Masih berkaitan dengan riya. Saya melaksanakan sholat wajib ke masjid bersama-sama anak dan istri. Selain mencari ridha Allah, dalam hati untuk menggugah hati masyarakat yang lain untuk ikut melaksanakan sholat wajib di masjid. Karena masyarakat di desa kami masih jarang sekali yang melaksanakan sholat di masjid itu. Apakah yang saya lakukan itu termasuk terkena syirik kecil? Oh tidak, syukur kamu mengajak sisan gitu lah. Ya, pas adzan kamu mau berangkat masjid, lah tetanggamu di dekat situ kok wis adzan barang isi kerja aktif ya, tidak lemah, diajak, dihampiri. Pak, ya, monggo, ya sampun adzan duhur, kita istirahat dulu, kita sholat ke masjid dulu bersama-sama kita makmurkan masjid kita. Ndak riya itu baik itu. Tapi kalau kamu hanya berangkat niatmu biar orang-orang ikut, orang mbok kandhani ya ndak ngerti gitu. Nanti diajak lebih baik. Ya, datang ke masjid, mari sholat jamaah di masjid, nilainya lebih besar. Samping itu sambil istirahat duhur, kita sholat jamaah di masjid. Podo-podo sholat rakaatnya sama, tapi nilainya berbeda sholat di rumah dengan sholat di masjid. Nah, sekaligus diajak lebih baik. Kalau kamu hanya berangkat tanpa mengajak, ya belum tentu orang tersentuh. Karena ngerti pun tidak. Mungkin diajak pertama, kedua aja, wah kalau saya repot nih, salah sih saya repot. Ya. Enggak, kalau ngajak orang sekali enggak apa-apa. Di masjid tidak riya. Jadi riya itu tujuannya supaya mendapat penilaian dari manusia. Apalagi? Halaman 6 masuk ke 7. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnari. Rawahu Muslim.
Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang disebut pilot itu? Jawab para sahabat, orang yang pilot di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pilot dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, puasanya, dan zakatnya. Tetapi di samping itu, ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan harta ini dan menumpahkan darahnya ini, dan memukul ini. Maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Berkaitan dengan hal masalah teraniaya, Pak Ustadz mau menanyakan tentang sikap mertua saya ini yang sudah mengikuti kajian selama 3 tahun dan pernah menjadi pendengar setia radio MTA. Yang saya tanyakan pertama, bagaimana menyikapi sifatnya yang suka menzolimi saudaranya sendiri, salah satunya menguasai yang bukan haknya, merawat dan menanami tanah yang bukan miliknya, karena sikapnya yang keras sehingga yang memiliki hak tersebut pun tidak berani untuk mencegah, dan hasil tanaman di tanah itu pun dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari serta mengaji. Mohon tausiahnya Ustadz, karena sekarang kami semua di sini ya, termasuk mertua. Ya, mudah-mudahan dari hati yang tulus diterima dengan tulus juga. Ya, resikonya konek mertuamu marah, SIM-nya diminta. Wis dibayar anake malah ngisin-ngisin mertuane nang ngarepe wong akeh gitu. Nah, itu ndak ngarepe wong akeh ora enek sing ngerti kok siapa yang dimaksud, mertuamu yang mana ndak ada yang tahu. Kali kalau kamu nyebut mertua saja itu loh, yang topi putih itu, ya udah lah kayak itu. Orang nyebut singkat pelajarannya itu umum. Pelajaran itu umum. Jadi kalau mungkin bapak atau mertua atau ibu ya yang mendengarkan kajian, nah ikut ngaji ini mungkin pelajarannya belum sampai atau pas di pelajaran hal itu kurang memperhatikan. Jadi kalau kita apa yang betul dikatakan menantumu tadi betul ya, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah hidup, segera bertaubat. Segera bertaubat. Oh, dalam hadis Nabi, orang yang mengelar tanah, pernah dibrosurkan ya itu ya, mengelar tanah ya, ngelonjok ke tempat orang lain biar dapat tambahan tanah. Itu aja nanti kalungkan di lehernya di hari kiamat nanti ya. Jadi berat itu ngelar tanah bukan miliknya supaya jadi miliknya, nggak boleh. Nah, kalau seperti yang Anda tanyakan tadi terhadap itu perbuatan, kalau betul seperti itu perbuatan dolim. Innallaha la yuhibbudz zalimin. Allah tidak suka pada orang yang berbuat dolim. Ya. Nah kalau tadi mungkin kok ini tanah saudara saya itu kok dibiarkan menjadi lahan tidur, nganggur, tidak ditanami apa-apa, ya. Terus ditanami, tapi setelah hasil tanamannya dikembalikan yo timbangannya nganggur tak tanami loh, apa pohon apa kacang hasilnya ya undon. Itu bagus kalau begitu. Ya, ini itu hasilnya dipek dhewe
tanahnya milik orang lain, nah itu dolim, tidak boleh, dosa itu. Nah, maka dengan hadis ini tadi, ya, apalagi diterangkan karena sikap kerasnya sehingga dia takut, berkaitan dengan hadis nanti, jangan-jangan nanti termasuk orang yang muflis, orang pailit. Nabi bertanya pada sahabat, yang dimaksud muflis itu bagaimana? Tanyakan pada sahabat-sahabatnya. Sahabat mengerti nih, wong pailit itu wis ora ndak punya apa-apa, ndak punya dirham, ndak punya dinar, ndak punya apa-apa. Pokoknya orang melarat banget, ndak punya apa-apa. Gitu. Pandangan para sahabat begitu. Nabi mengatakan, oh tidak. Orang yang pailit dari umatku, orang datang kepada Allah membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa pahala sodakoh, membawa pahala semua kebaikan-kebaikan, dibawa semua, pahalanya besar sekali. Tetapi di samping dia datang membawa pahala tadi, ada banyak orang datang menagih. Ketika hidupnya belum diselesaikan permasalahannya, kamu pernah mendolimi saya, kamu pernah menyakiti saya, kamu pernah merampas hak saya, kamu merampas hak tanah saya. Adukan semua nanti di hadapan Allah. Nah, maka akhirnya karena sudah di hadapan Allah, ya, menagih hutang yang belum dia bayar tadi, dia pernah mendolimi, saya belum bisa membalas karena takut dengan kamu, maka sekarang saya tagih di hadapan Allah ini. Nah, untuk membayarnya apa? Tidak punya, tidak membawa harta. Yang dibawa adalah amal perbuatan. Maka kalau orang yang menagih tadi, dia minta pengadilan di hadapan Allah, dia akan dibayar dengan kebaikan orang tadi. Diambilkan kebaikan orang tadi, diberikan kepada yang merasa didolimi tadi. Ini udah lunas, datang lagi orang, minta nagih lagi. Saya pernah dianiaya, pernah dibikin begini-begini. Ambilkan dari kebaikannya, berikan pada orang yang nagih lagi tadi. Sampai diterangkan oleh Rasulullah, kebaikan yang banyak dibawa tadi, habis semua untuk membayar kedoliman-kedoliman yang belum dia selesaikan ketika hidup di dunia. Sudah habis. Sudah habis kebaikannya untuk membayar hutang kepada orang yang didolimi ketika di dunia tadi, masih datang lagi orang menagih. Ngadu pada Allah. Allah itu kan ahkamul hakimin, hakim yang maha adil. Ya, menagih kedoliman yang telah mereka lakukan pada dirinya. Lah, untuk membayar kebaikannya sudah habis. Untuk membayar kebaikan habis, membayar dengan apa? Maka dosanya orang yang nagih tadilah dikurangi, dipikulkan kepada orang ini tadi. Ya, saya tidak bisa membayar kebaikan, akhirnya dosanya orang yang nagih tadi dikurangi, dipikulkan pada orang ini. Ini masih untuk membayar kebaikan, belum sudah mikul dosa orang, datang lagi orang nagih lagi. Akhirnya dipikulkan lagi dosanya pada dia sebagian. Nah, sehingga orang ini yang datang pada Allah dengan membawa pahala yang besar, akhirnya berubah. Pahala untuk membayar hutang-hutang yang belum dilunasi kita di dunia, malah mendapat tambahan dosa-dosa dari yang tidak bisa dibayar dengan kebaikan tadi, karena kebaikannya habis. Akhirnya berubah menjadi tumpukan dosa yang besar. Nah, sebetulnya pahala besar tinggal memetik hasilnya, habis untuk membayar kedoliman ketika dilakukan di dunianya itu, akhirnya berubah menjadi dosa, tumpukan dosa yang besar. Nah, itu orang yang pailit, menikmati pahala masuk surga tidak jadi, akhirnya keberkahan dosa yang banyak, akhirnya masuk neraka. Ini orang pailit, rugi. Maka sebelum kita meninggal, Nabi dulu pernah, ya, setelah mendekati ajalnya, sampaikan para sahabat, siapa yang merasa didolimi, yang saya merasa didolimi, mintalah, katakan sekarang, saya akan lunasi, saya akan bayar hari ini. Sebelum ketika Nabi akan wafat itu, ya, semua ayo terbuka, jangan takut, sampaikan apa adanya. Kalau kamu memang kasihan kepada saya, supaya saya di hadapan Allah bebas.
Ada sahabat Nabi yang, ya Rasulullah, saya dulu pernah tercambuk dengan pecutmu. Itu Pak Nabi nyambuk apa? Kepecut orang. Ini orang jarak tuh. Ya, pecut. Terus ya, balaslah aku. Rasulullah balaslah aku. Ya Rasulullah, ketika saya kena pecutmu dulu saya tidak berbaju. Jadi nek kon balas Nabi harus lepas baju. Artinya Nabi lepas baju betul. Lepas baju suruh silakan untuk mencambuk saya. Nah, akhirnya setelah Nabi lepas baju itu, sahabat tadi tidak jadi mencambuk, malah memeluk sekuat-kuatnya dengan menciumi Nabi karena rasa cintanya, rasa kasih sayangnya. Jadi saya kekuatannya tidak membalas itu, tapi semua apa yang terkena pada diri saya, apa yang dilakukan Rasulullah, saya ikhlaskan karena Allah SWT. Nabi tidak mau. Nagih saya di hadapan Allah, kebaikan saya yang akan kurang. Maka mumpung saya belum mati, ya yang masih merasa saya berhutang budi atau berhutang apa kepadamu semua, katakan. Saya akan siap untuk menanggungnya hari ini. Itulah. Nah, maka kita harus begitu. Jadi jangan sampai kita nanti di hadapan Allah nanti situ ya utang. Ning dunya ki ndek utang nitake mubeng wae. Barang sing diutangi mati, alhamdulillah lunas utangku. Lunas utangmu ning dunya iki, oh besok ditagih di sana, kamu gak bisa bayar, hanya kebaikanmu yang untuk bayar nanti. Jadi orang yang pailit nanti, jadi muflis. Jadilah maksud hati itu begitu. Apalagi? Berkaitan dengan hadis halaman 5 yang panjang tadi tentang yang pertama akan diberi keputusan pada hari kiamat, yakni yang kedua orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, tetapi dalam setiap mengajarkan atau berdakwah ada tarif atau upah yang diterima. Ini apakah termasuk terkena hadis ini, Ustaz? Ya, itu memang sama. Jadi kalau misalnya saya ngisi begini ini ada tarifnya dan sebagainya, berarti kamu tidak lillahi rabbil alamin. Memang kamu dakwahnya untuk mencari uang. Ya dapatmu uang itu. Dapat uang. Ya. Maka dakwah yang dilakukan MTA mengikuti apa seruan Allah kepada Nabi. Allah itu menyeru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddatam fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak minta upah apapun dari dakwahiku ini. Jadi saya dakwah kepadamu, saya tidak minta upah apapun, imbalan apapun tidak. Lah yang diharapkan apa? Illal mawaddatam fil qurba. Saya dakwah ini hanya mengharapkan munculnya rasa kasih sayang di antara kalian. Artinya dakwah Nabi itu menebarkan kasih sayang. Kasih sayang aja. Maka ya alhamdulillah sampai hari ini mubalek guru-guru yang dikirim MTA ke seluruh Indonesia tidak ada yang mau menerima bayaran. Tidak ada menerima. Yang sudah dikirim guru kan tahu toh mestinya. MTA itu sekarang sudah ada dari Takengon sampai Merauke. Setiap guru daerah yang dikirim ke sana nggak dapat imbalan amplop, nggak ada. Ya, semua kendaraan, pesawat, apa bis, apa ditiket sendiri. Pulang juga bayar sendiri. Nah, umpama di sana tidak disuguh pun tidak minta. Masa kurang mbok suguh apa-apa ning kene enggak minta. Ya. Tapi alhamdulillah warga MTA di mana ya paham. Ya, perasaan jaluk suguhan mesti disuguh. Mesti itu. Nah, kalau amplop memang walaupun diberi pasti tidak mau. Kalau ada yang mau sampaikan pada saya, tak pecat besok setelah jadi guru daerah. Tidak boleh. Nanti merubah daripada kitab dakwah yang ditanamkan oleh Allah kepada nabinya. Maka MTA bisa bagaimana asal tujuannya apa? Kamu mau minta diberi pelajaran dari pusat dari MTA ini, yang penting mau ngaji istiqomah. Ya setelah ngaji hasilnya ngaji diamalkan. Udah itu. Ya, tidak minta apa-apa, kita datang sendiri, pulang sendiri. Ya. Nah inilah dengan pertolongan Allah sampai sekarang. Ya, datang kemana-mana. Yang minta binaan kirim guru daerah kita kirim.
Ya. Transportasinya bagaimana orang yang tarife? Ya. Tarif transportasi itu ditentukan kalau pesawat tiket dari Solo ke Merauke berapa tiketnya pulang pergi, itu yang menentukan tarif itu dari pesawatnya. Ya. Jadi nanti sekian. Ya, kalau sampai di Lamando sana, Kalimantan sana berapa? Pesawatnya juga menentukan bayarmu kamu sekian. Nah setelah itu guru daerah itu yang bayar sendiri kepada yang diberi pengajian, tidak tadi bayarnya tiket sekian tolong diurunkan untuk bangkit tampah, itu enggak ada. Model itu MTA enggak ada. Nah, enggak ada. Dah, kalau sekiranya kamu enggak siap begitu jangan menjadi juru dakwah MTA. Jangan jadi dai. Semua enggak ada yang guru daerah. Ya. Nah, inilah maka tuh kita amalkan sesuai dengan tuntunan yang ada pada kita. Allah mengajarkan begitu, kita laksanakan seperti itu. Maka tidak ada orang yang merasa keberatan dikirim guru daerah jauh, orang bayar apa-apa kok keberatan di mana kamu. Nah, itu ya. Sehingga kalau kita masang tarif, saya kepengen jaraknya sekian, bayarnya sekian, ya dapatmu itu, dapatmu. Dari Allah nggak dapat apa-apa kamu. Nggak dapat apa-apa. Apalagi perkara itu dilakukan oleh orang yang lain silakan, tapi seluruh guru-guru daerah, petugas dai yang dikirim dari MTA tidak boleh seperti itu, karena perintah Allah kepada nabinya ya seperti itu, tidak boleh minta imbalan apapun. Ya. Apalagi? Apa yang dimaksud dengan zina hati? Bagaimanakah contohnya? Apakah ini termasuk perbuatan yang bisa merusak amal? Lakuin, kamu dapat begitu dari mana? Teko sing nerangke kuwi piye? Zina kok hati itu piye? Ya dah? Zina hati itu caranya bagaimana saya belum tahu, maka tanya yang menerangkan itu. Terus nek wis diterangkan nggak bisa terangkan di sini genti gitu loh. Nah, mungkin yang dimaksud itu ya membayang-bayangkan sesuatu yang jelek, seolah kamu mencintai dengan wanita. Ya, mencintai wanita itu boleh tidak laki-laki? Boleh, tidak salah. Mencintai wanita bukan berarti zina hati, bukan. Ya, malah Allah menjelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Dijadikan indah ya oleh Allah bagi manusia itu hubbus syahwat, mempunyai apa itu keinginan. Syahwat itu keinginan. Minanisa mencintai dengan terhadap wanita. Jadi laki-laki mencintai wanita itu normal. Ya, baik itu. Lalu laki-laki mencintai laki-laki, nah itu tidak normal. Itu yang tidak benar. Nanti perbuatannya akhirnya homoseks. Homoseks itu pernah dihapuskan oleh Allah umat yang homoseks pada Nabi, waktu itu umatnya Nabi siapa? Lut, hapuskan oleh Allah, musnahkan semua itu karena homoseks. Ya, maka kalau laki-laki cinta wanita itu wajar. Nah kalau itu mencintai wanita bukan berarti zina hati, itu suatu hal yang normal. Lah itu kalau manusia mengikuti aturan harus dikendalikan. Saya cinta pada wanita itu, kepingin memilikinya. Bagaimana caranya? Lah itu agama menuntun, dituntun dengan cara yang halal sampai dimiliki betul menjadi hak miliknya. Wes halal kan. Kalau kok cinta hatinya terus ya ditempuh untuk memiliki dengan cara yang tidak halal, puncaknya nanti zina, bukan zina hati, zina tenan gitu loh. Nah, zina itu dosa besar, termasuk minal kabair, salah satu dari dosa-dosa besar itu zina, bukan zina hati tadi. Apalagi pertanyaan yang berkaitan dengan brosur cukup. Ya, sebelum ini saya ucapkan selamat datang. Nyata tadi kok banyak bis-bis yang sini tadi ya. Ada tamu banyak ya. Satu dari Cilacap,
rombongan dari Cilacap 370 orang, 5 bis dan 9 mobil. Makanya ngebaik 5 bis dan 9 mobil. Bapak-bapak dari Cilacap ya 370 orang sampai di sini jam berapa tadi? Jam 4 pagi. Sudah sarapan tadi? Ya, alhamdulillah. Ya. 5 bis, 9 mobil. Ya. Dari Wonosobo 218 orang. 218 orang. Dari Purbalingga 37 orang. Dari Kebumen 110 orang. Dari Pangandaran, Jabar, Jawa Barat ya, 30 orang. Dari Banjarnegara 31 orang. 51 orang. Banjarnegara. Banjarnegara yang keempat itu sudah selesai itu ya? Belum. Dapur umum MTA masih buka di sana. Kemarin kan dapur bukanya di Wanayasa. Kenapa kok di Banjar lebih dekat dari Wanayasa kira-kira? Katanya kira-kira 5 kilo. Alhamdulillah lah bisa membuka dapur umum dari MTA yang ada di Wanayasa. Ya, Banjarnegara 51 orang. Kemudian Lamongan, Jatim 70 orang. Gerobokan Borodadi ya, 536 orang, 12 bis dan 17 mobil. 12 bis dan 17 mobil. Ya Ibu, tadi dari Purwodadi sudah ada minta maaf pada saya masih dengar tadi. Ya, saya lewat TV tadi di rumah masih minta maaf. Belum pernah kenal saya, tapi sudah ngelek-elek saya. Saya maafkan Bu, semua belum minta maaf sudah sama tunggale akeh. Yang seperti Ibu itu urung ngerti nih wis geting sih itu tunggale banyak. Banyak, akhirnya setelah sadar baru datang sini. Tidak suka ngelek-elek karena belum tahu. Setelah tahu akhirnya selalu rindu dengan saya. Ya, tidak dengar suara saya dia wah sampai TV-nya apa radionya atau TV-nya disetel setiap MTA udah muni disetel muni TV MTA terus ya. Jadi nanti tidak kerungu suara saya kangen akhirnya. Padahal dulu dibenci, gitu. Nah, mulane wong Jawa aja geting akhirnya kowe engko nyanding katanya. Tapi lebih baik timbangannya geting orang nyanding ya. Ya. Karena udah nyanding, karena getingnya tidak tahu, tadi menyatakan minta maaf ya. Sudah saya maafkan sebelum minta. Karena kebanyakan yang begitu itu karena belum tahu. Masa orang belum tahu, dah saya maafkan dua. Termasuk sekarang yang masih membenci karena belum tahu, belum pernah datang ke sini, tapi masih membenci, belum minta maaf, tak maafkan semuanya. Udah, besok di sana tidak saya tagih, tidak. Terus tak maafkan semua. Gerobokan 536 ya. Kemudian dari Demak 138 orang Demak. Ponorogo 40 orang. Kota Semarang 113 orang. 17 mobil ya. Karangmojo Gunung Kidul 1 bis. Pati 3 mobil. Sine Kedunggalar Ngawi 2 bis dan 5 mobil. Pacitan 1 bis 2 mobil. Insya Allah nanti tanggal 10 saya akan ke Pacitan dan nanti ya diundang dari perwakilan Pacitan. Katanya tanggal 10 Mei nanti saya diminta datang ke sana, pengajian akbar gabungan di sana nanti. Ya insya Allah kita akan sudah kita agendakan untuk datang. Kemudian dari Pacitan 1 bis dan 2 mobil, yang terakhir dari Muntilan Magelang 1 mobil. Ya, bertemu dari Jawa Timur, Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, ya, ketemu di sini semua. Apa tujuannya? Ya, termasuk aktivitas. Ya, kita sudah berikrar, ya tuntunkan Allah
inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Wa mahyaya itu aktivitas hidup, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu dari rumah ke sini dalam rangka aktivitas hidup ini. Untuk apa? Lillahi rabbil alamin. Hanya mengharap ridhonya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi, diberi kemudahan, diberi kesehatan, dapat ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan untuk dirinya sendiri khususnya dan keluarganya serta kepada masyarakatnya secara meluas. Walaupun mungkin nanti ada yang kurang cocok, tidak senang dikatakan orang itu orang tidak umum, orang asing. Mudah-mudahan termasuk orang asing tidak umum yang dikatakan Rasulullah, orang asing yang berbahagia.